Oke, kali ini gue pengen bahas mengenai project gue dan tim yang akan kita produce tahun ini, khususnya di momentum Halloween. Kalau kalian pernah hadir, datang, project-project kita sebelumnya di Halloween itu ada Pengabdi Pesta. Dan tahun ini kita akan membuat suatu hal yang berbeda, baru, eksperimental, dan harapannya bisa memberikan sebuah konsep pertunjukan yang luar biasa. Konsep itu bernama The Black Circus. Jadi Black Circus itu adalah sebuah konsep pertunjukan mempunyai 3 pilar, yaitu konser, atraksi, dan ilusi. Ini pernah kita lakukan juga di sebuah proyek yaitu Circus Concerto di 2024. Di situ kita sudah mendelivery sebuah konsep yang mungkin pertama di Indonesia, penggabungan antara konsep konser dengan sirkus, yaitu atraksi dan ilusi. Waktu itu yang perform ada Noah dan Bunga Citra Lestari atau BCL. The Black Circus ini, kenapa konten ini kita buat? Karena kita pengen memberikan sebuah sosialisasi, karena baik lagi ini sebuah konsep yang baru. Maka di sini gue juga undang salah satu tim kita yang akan kita libatkan, yaitu Mr. Jody Oktora sebagai salah satu tim kreatif leadnya di sini, kreatif directornya. Karena balik lagi gue sebagai konseptor di sini membutuhkan partner untuk mendevelop hal yang baru ini, makanya gue meng-hire sahabat gue Jody ini untuk membuat sebuah konsep The Black Circus ini terdeliver dengan baik dan fenomenal. Sebelum masuk ke detail, gue akan jelasin dulu apa itu Black Circus. Jadi Black Circus itu baik lagi sebuah konsep pertunjukan di momentum Halloween, rencananya akan diadakan pada tanggal 31 Oktober di sebuah gedung yang baru juga, yaitu di NICE, Nusantara International Convention Exhibition. Itu gedung baru yang mempunyai ceiling yang cukup tinggi, sekitar 16 kalau salah, 16-18 meter. Karena itu kita juga akhirnya memutuskan di situ karena kita lihat komposisi gedungnya sangat luar biasa. Kita bisa membuat sebuah konsep pertunjukan, bisa menggantung-gantung manusia di situ, menjadikan konsep sirkus itu menjadi sebuah realitas, sebuah konsep yang sangat real gitu. Jadi kita akan adakan The Black Circus itu di NICE. Satu itu, kedua, siapa performersnya di situ atau siapa artis itu. Kita ambil juga satu hal yang unik menurut gua, ya kan, yaitu kita membuat sebuah pertunjukan musik yang performance-nya itu adalah the best tribute band, statementnya, yaitu The Black Carrot. Siapa itu Black Carrot? Carrot itu mereka spesialisasi menyanyikan atau membawakan lagu-lagu hits My Chemical Romance. Ada yang tahu My Chemical Romance? Pastinya tahu semua. Jadi itu adalah sebuah kolaborasi di mana pertunjukan band tribute ini kita kemas dalam sebuah konsep atraksi dan ilusi, maka ini memberikan suatu pengalaman yang berbeda. Nah, untuk detailnya, gue akan ngajakin ngobrol Jody, biar kalian juga bisa terbayang. Dan ini akan panjang gitu, kita nggak akan selesaikan di satu episode ini, kita nanti akan terus memberikan update, apa aja yang akan terjadi di show The Black Circus tersebut. Tapi untuk episode pertama ini kita ngomong kulit-kulitnya dulu bro, ya kan? Jangan dibuka dulu semuanya, Oke. ya kan? Jadi setelah kita ngobrol sebelumnya nih, ya kan, lo udah terima brief dari gua, ngobrol, kita udah sering juga ngobrol mengenai konsep, berbagai macam konsep, dan akhirnya ini ada konsep yang pengen kita jalankan berdua. Dari overview yang lo lihat, kira-kira ini konsep potensinya atau dampak ke penontonnya akan seperti apa? Itu dulu bro, gue pengen tahu. Makanya kenapa lo mau ambil proyek ini juga, kenapa gitu, jadi gue pengen tahu dulu. Gue ngambil proyek ini karena selain Dino, mentor gue. Masih, mantap. Mentor kreatif, udah banyak dong event-event yang dibikin nama Dino Hamid. Puluhan lah ya. Adalah, ya. Ada ya. Udah aneh-aneh lah. Ada yang aneh-aneh, ada yang luar biasa yang kayak wow, bisa juga ya bikin gini. Akhirnya gue diajak kesempatan untuk bikin terlibat di The Black Circus volume 1 ini nih. Kenapa gue ambil project ini? Karena project ini cukup menarik
Karena satu, gue itu ngefans sama lagu-lagunya, ngefans sama band yang My Chemical Romance. Ketika lo ngasih tahu lah, nih gue mau bikin The Black Circus, tapi bandnya kita pakai band tribute yang notabene-nya direstui lah ya sama MCR sendiri. Pas gue googling, search, pengen tahu ini bandnya apa, wah ternyata seru juga nih ngebikin si band ini dengan konsep yang lo tawarin. Terus The Black Circus, walaupun sebelumnya udah ada kan ya, Circus Concerto. Cuman kan kemarin lebih pop. Betul. Lebih pop, ada BCL sama Noah. Sekarang kayak lebih rock dan lebih sedikit dark. Karena ya namanya aja The Black Circus ya. Kayaknya, wah ini kayaknya suatu tantangan banget nih bagi gue untuk, challenge bagi gue untuk kira-kira apa yang pengen gue bikin dari konsep The Black Circus volume 1 ini. Dan itu cukup menarik juga bagi gue. Dan gue berharap penonton juga nantinya ketika nonton ini ada experience yang mereka bawa ke rumah yang tidak pernah mereka dapatkan di pertunjukan-pertunjukan lain. Nah itu kewajiban lo, Jod. Jadi memang nggak ada lagi pertunjukan kayak gini soalnya selain yang. Ya tapi kalau lo kan satu fotografer menurut gua populer di industri kreatif, industri yang entertainment lah ya bahasanya kan. Fashion, music, masuk juga ke konser. Lo ngeliat dari sisi konsep ini, menurut lo ini benar-benar beyond kah atau emang ini emang sesuatu ini belum pernah ada atau gimana? Ini konsep yang belum pernah ada sih dan baru dilakukan ya mulu doang. Di sebelumnya ya konserto yang makanya gue bilang The Circus Concerto lebih pop. Sekarang kayak lebih rock dengan sedikit experience yang berbeda dari yang konserto sebelumnya. Gue coba bikin suatu hal yang berbeda, tidak dari konsepnya aja nggak sama. Benang merahnya sama, tapi dari atraksi, treatment, dan semuanya gue coba bikin beda, disesuaikan dengan lagu-lagu si MCR sendiri dan sama konsep si Black Circusnya ini. Makanya gue tertarik banget dan akhirnya gue menemukan lah beberapa ide setelah bertapa 3 hari 3 malam di 7 sumur. Mandi kembang. Akhirnya gue dapet formatnya ya? Format. Dan menurut gue sih formatnya tuh menarik sih, jujur aja ya. Maksud gue kemarin gue berpikir ini harus perlu ditempel terus, tapi ternyata pas lo present itu tuh kan wah udah ciamik nih ya kan, langsung strukturnya kayaknya experience-nya tuh oke tuh. Nah, lo bisa masuk ke situ karena apa tuh bro? Karena lo suka banget sama lagunya karena gue suka lagu-lagunya dan gue pernah nonton mereka ya. My Chemical Romance sendiri. Oh pernah juga ya? Pernah, di tahun berapa ya? Stora kalau nggak salah. JCC, kalau lupa lah tahun itu. Jadi ketika gue bikin konsepnya, gue mencoba untuk menggodok, wah ini kayaknya gue lucu nih bikin ini sesuai dengan lagunya. Soalnya lagunya dia sendiri beberapa tematik kan. Dan kayaknya cocok nih sama temanya si Black Circus dengan atraksi dan ilusinya. Akhirnya gue bikin menjadi 3 segmen. 3 segmen. Itu bercerita tuh ya, 3 segmen. Bercerita itu dalam satu perjalanan lah. Nanti kita menikmati ya 90 menit. Iya, 9 menit. Kurang lebih 90 menit itu kita kayak menikmati suatu perjalanan cerita mulai dari keriaan, perayaan, terus kesedihan, patah hati, kesedihan, kehancuran, terus kita setelah kehancuran tentu seperti lagu BCL, badai telah berlalu. Kok masuk ke BCL lagi sih? Badai telah berlalu kan. Dan segmen ketiganya lebih up lagi tentang kebangkitan, tentang semangat ya, semangat juang, semangat apa aja lah yang untuk semangat yang positif. Nah makanya gue bikin menjadi 3 segmen tuh. Nah ini juga perlu tahu nih karena soal banyak yang nanya bro, kemarin pas kita announce gitu, ya wajar juga banyak audiens yang ini kok konsepnya apa sih, kok band tribute kok harga tiketnya segini ya gitu kan. Ya wajar karena banyak juga mungkin orang yang belum paham sama konsepnya, jangan orang luar. Kita aja kan sedang dalam proses mendevelop konsep tersebut gitu kan. Iya, benar. Jadi sedang menggodoknya untuk satu hal yang baru ya kan. Sebenarnya bukan baru banget sih, original banget enggak juga ya kan, karena kalau bicara konser atraksi ilusi kan di mana-mana udah ada. Tapi kita mengkombinasikan itu jadi satu kesatuan kan. Itu the challenge terbesar kita, gimana itu bisa terdeliver
dengan keren gitu ke audiens. Makanya audiens harus tahu nih, oh ternyata konsepnya yang tadi lu bilang. Nanti ada 3 segmen yang akan bercerita ya kan? 3 segmen yang akan bercerita ya tadi seperti yang gue bilang dari mulai keriaan, patah hati, terus Dan kebangkitan ya. semangat di endingnya. Nah itu semua berdasarkan lagu-lagunya, misalnya basicnya, apanya kayak message-nya, terus mungkin dari BPM-nya. Semua gitu. itu gue bedah di tiap segmen itu gue bedah berdasarkan lagu-lagunya MCR sendiri. Oke. Kenapa gue bisa membedahnya? Karena gue ngefans sama mereka. Oke. Setidaknya tahu tema-tema lagu-lagu mereka. Ada yang patah hati, ada yang happy, ada yang chaos, ada yang apa. Nah itu gue coba ramu menjadi 3 segmen. Ada disebutin nggak jumlah lagunya sih? Nggak usah. Jangan, masih panjang kita nih. Ada 3 segmen yang akan mewakili, ada beberapa lagu yang akan mewakili 3 segmen tersebut. Oke. Gitu. Nah, ini ada satu hal yang menarik juga yang kita akan produce atau kita konsepin bahwa selain dari pertunjukan itu kita akan menciptakan juga karakter-karakternya itu kan untuk mendelivery cerita tersebut gitu kan. Gitu. Itu ada beberapa karakter tuh, Bro. Ya misalnya gue tahu juga, tapi kita sekarang sambil sharing aja. Ya kalau karakter kan kayaknya udah lo post juga kan ya. Udah. Apa-apa mungkin orang nanya ini apaan sih gitu ya. Nah karakter ini ada 4 karakter kan. Dan gue lagi pengen bikin 1 karakter lagi sebenarnya yang seperti yang kita omongin kemarin tuh. Oke. The Dark Clown. Wah itu keren tuh. Nah, ini karakter-karakter ini ada The Enchanter, ada Dark Harley Quinn, ada The Ringmaster, sama The Aerialist. Setiap karakter ini akan mewakili setiap segmen. Tuh dan dengerin bro. Opening, ya kan? Ada opening dan masuk segmen 1, segmen 2, segmen 3. Dan karakter-karakter ini rencananya kita akan memakai selebritis Indonesia siapakah? Nah, itu yang akan menjadi karakter-karakter yang tadi gue sebutin, yang tadi lu bahas juga, lu bilang juga ada The Enchanter, ada Dark Harley Quinn, ada Ringmaster, sama The Aerialist. Nah, kalau mau tahu orangnya, orang suruh lihat aja ya di Instagram kita karakternya. Pada follow The Black Circus. Nah, di situ ada karakter nih kayak The Enchanter, main kartu, pakai riasan wajah yang putih, pakai topi tinggi, kira-kira siapa yang cocok? Nah, ya kita perlu input juga tuh, karena kita belum memastikan kan, belum memutuskan. Ada beberapa opsi, tapi kita belum memutuskan gitu. Atau ada masukan dari calon-calon penonton kita atau fansnya. Siapa yang cocok gitu ya? Iya, siapa cocok buat karakter-karakter ini. Dark Harley Quinn cocoknya si A, atau si B, atau si C. Atau bisa jadi juga mereka ngedaftar, bisa juga kita casting. Bisa juga. Karena kita terbuka juga. Nanti buat performance itu kita membuka juga kepada halayak umum untuk mereka mendaftar dan akan dikurasi lah, kurate gitu. Kita kurasi siapa yang cocok karena karakter ini. Karena ini juga sebenarnya secara pertunjukan juga bisa dinikmati oleh keluarga ya. Ya, jadi ini bukan pertunjukan bapak aja. Bisa family lah. Bisa bawa anak. Walaupun namanya The Black Circus ya, tapi ini hiburan family show. Jadi ini kelebihan dari show ini benar-benar ini bisa dinikmati dari segala umur ya. Semua umur. Jadi itu dari Jody. Jadi kita hari ini bahas sebentar itu dulu supaya audiens pelan-pelan mendapatkan sosialisasi mengenai konsep. Mungkin next kita akan bahas lebih detail mengenai apa aja yang terjadi dalam setiap segmennya gitu kan. Terus juga experience-nya apa aja. Tapi kali ini di episode pertama ini kita sudah share overview mengenai The Black Circus. Harapannya kalau ada pertanyaan bisa diisi di kolom komen ya kan, di semua platform yang kita tampilkan, kita hadirkan, yaitu ada di Instagram dan TikTok ya. Ada di YouTube, ya kan? Jadi silakan diisi komen, ada pertanyaan nanti kita akan jawab di episode selanjutnya. Oke, thank you Jody. Kita lanjut terus. Perjalanan masih panjang. Kita godok, kita sajikan suatu hal yang beda. Jadi kalian mesti nonton. Harus. Karena ini kayaknya di luar ada nggak? Kayaknya belum ada. Ini di luar negeri juga belum ada.
Dan kita bisa Mengambil. dan kita balik lagi, mungkin kalau kalian lihat di belakang ini backgroundnya, nanti yang hadir di sana harus kostuman. Nah itu juga Nah, itu kita penting. ada bahasan khusus di situ. Oke, sampai ketemu lagi di next episode of The Black Circus. Thank you.